Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Today's video is brought to you by Gate.io, di mana kita bisa beli, jual, dan trade lebih dari 1.300 cryptocurrency, termasuk Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, dan banyak lagi. Bagi kalian yang belum memiliki akun, bisa pertimbangkan untuk menggunakan link referensi di bawah, dan mulai menggunakan Gate.io. Dan seperti kita bisa lihat, cryptocurrency market kembali turun sebesar 4,63% dalam 24 jam terakhir. Dan market cap mencapai di 1,24 triliun US dollars. Kalau kita lihat Bitcoin, dia masih struggling di daerah supply yang kita bahas dari kemarin-kemarin, ya. Dan kembali lagi turun ke daerah 29.200. Itu merupakan penurunan sebesar 3,73% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum, dia gagal mempertahankan daerah 2000 dan tembus, sekarang ada di 1950-an. Itu merupakan penurunan sebesar 3,4% dalam 24 jam terakhir. Lalu untuk BNB, dia turun tapi masih bertahan di atas dari 300. Ya, sekarang penurunan sebesar kurang lebih 3,42%. XRP turun kurang lebih sekitar 6% kalau kita bulatkan. Lalu untuk Cardano turun sebesar 5,8%. Solana 8,2 dan seterusnya. Jadi semuanya ketarik oleh Bitcoin, ya. Dan untuk sekarang kita bisa lihat Bitcoin kembali close di bawah dari 30.000. Ya, ini sudah close ke berapa nih? Sudah close kedua, ya. Overall kita bisa lihat semakin besar kemungkinannya Bitcoin membuat suatu supply zone, ya, di mana ujung-ujungnya mungkin akan reject oleh MA20 di sini dan kembali membuat lower low, ya. Jadi ya overall masih terlihat quite bearish, ya. Dan kalau kita lihat secara sejarahnya, terakhir kali kita kena oleh MA20, kita kapitulasi sebesar berapa persen? Kita cek, ya. Kita kapitulasi sampai terendahnya itu di sekitar 29%, atau kalau kita buletin di sekitar 30%, ya. Jadi balik lagi cukup menyakitkan. Dan untuk target basically sekarang adalah di MA200 weekly, ya. Jadi andaikan nih, ya, kalau gue pribadi sekarang, andaikan besok tiba-tiba kita close di atas lagi, kayaknya udah cukup. Kita nggak perlu lagi akumulasi di daerah 30.000. Karena buat kalian yang sudah lihat dari sebelum-sebelumnya, otomatis kita sudah dapat berapa kali kesempatan untuk akumulasi di daerah sini, ya. Nah, jadi untuk sekarang target kita baik lagi ke MA200 di weekly yang sekarang ada di harga berapa nih, ya? Harusnya nggak terlalu berubah sih. Yes, masih sama di 21.950-an, ya. Dan kurang lebih andaikan ini sampai kena MA200 di weekly, kita bisa lihat bahwa possibly ini sudah menjadi siklus yang baru, ya. Kalau gue pribadi, salah satu yang menjadi ciri-ciri dari siklus baru adalah dia mantul atau kembali reset cycle di MA200 weekly. Kita bisa cek di sini, ya. Kita bisa cek di Desember 2018. Kita bisa cek juga waktu COVID crash di Maret 2020. Lalu kita bisa cek juga di sini, ya. Di tepatnya kapan ya? Di sini, mulai dari Januari 2015, lalu juga di sini di Agustus 2015. Di mana biasanya MA200 ini bisa menjadi support yang baik dan menjadi satu tempat yang sangat baik untuk akumulasi, ya. Tapi kalau kita lihat dari statistiknya, ya, jangan sampai berpikir seperti ini. Udah kena langsung berharap minggu depannya cuan langsung jadi sultan. No. Kita lihat, ya. Saat dia kena MA200, dia biasanya akan masuk ke dalam mode akumulasi. Dia butuh beberapa minggu. Kita cek, ya. Ini kena nih. 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, berapa belas minggu sampai baru akhirnya dia menemukan momentum untuk lanjut lagi ke atas, ya. Jadi, walaupun nanti kita kena MA200, ya, jangan berpikir, wah masukin aja uang panas semua, nggak apa-apa, nanti seminggu 2 minggu langsung dia ketemu lagi all time high. No, ya, tidak terjadi seperti itu. Biasanya saat dia kena MA200, dia akan akumulasi dulu, minimal beberapa minggu, ya. Sebulan rata-rata kena, ya. Maka dari itu, walaupun MA200 ini adalah tempat yang bagus dan bisa dibilang ini adalah tempat akumulasi, ya, sekali dalam paling satu cycle bisa cuma 1 atau 2 kali, ya. Tapi jangan sampai kita tergiur untuk masukkan uang panas dan berharap kita untung dengan sangat cepat. Nah, lagi-lagi bukan gue yang ngomong, ini chart yang ngomong, ya. Nggak ada yang namanya cuma kena doang langsung mantul, ya. Kena akumulasi bisa belasan minggu, bisa cuma beberapa minggu, tetapi intinya tidak instan, ya, tidak pernah ada yang instan. Bahkan di sini kalau lu hitung jauh lebih panjang lagi, ini mungkin puluhan minggu, ya. Maka dari itu sekali lagi gue ingatkan untuk kalian yang ingin akumulasi di MA200,
tetap pertimbangkannya dengan cara averaging saja. Cuman mungkin boleh lebih besar daripada biasanya, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian indeks, ya. Untuk indeks dolar kemarin dia melemah. Sekarang kalau kita cek dia masih dalam posisi yang kurang lebih sama, ya. Tetapi good news-nya apa? Kita bisa lihat pada hari ini dia mulai di-reject oleh daerah 103,132, ya. Kemarin ini adalah sebuah support, ya. Support bagi indeks dolar atau DXY. Tetapi sejak kemarin tembus pada tanggal 19 Mei, kita bisa lihat dia mulai berubah menjadi resisten. Nah, harapan kita tentunya adalah apa? Dia mulai ke reject dan membuat lower low, lower high, lower low, lower high, dan terus sampai bisa sub 100. Nah, kalau sampai itu benar-benar terjadi, dan ini benar-benar turun, apalagi bisa sampai ke level di sini ya, 94, atau bahkan lebih rendah lagi sampai di 80-an, siap-siap. Kemungkinan besar risk on asset seperti cryptocurrency dan indeks-indeks saham Amerika Serikat, ya kita juga ya, indeks-indeks kita juga akan sangat terpengaruh, yaitu akan terjadi buluran. Ya. Tapi baik lagi, with caution. Kenapa? Karena kita tahu the Fed sampai sekarang masih stance-nya itu quite hawkish. Mereka masih berencana untuk beberapa kali meningkatkan interest rate. Ya, terutama pada nanti bulan depan di tanggal 15, ya seingat gue 15 Juni. Jadi siap-siap, walaupun sekarang seperti sudah ada pelemahan dari indeks dolar, masih ada kemungkinan dia menemukan lagi atau dikasih bensin lagi oleh the Fed saat tanggal 15 Juni. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya. Ini untuk secara overview yang lebih garis besarnya. Nanti kita akan bahas lebih detail per satu koin atau satu token setelah bagian ini. Oke, dan kita kembali ke Bitcoin. Ya, untuk Bitcoin seperti yang kita bisa lihat ya, daerah 30.000 sepertinya malah menjadi suatu daerah ya antara supply atau demand. Ya, kita belum tahu tepatnya. Tetapi kalau dari sekarang, sentimen sekarang the Fed masih hawkish dan juga apa namanya overall markets juga seperti mulai apa ya. Kalau lu lihat berita-berita deh, berita-berita cenderung negatif terhadap kripto ya. Ya, sebenarnya nggak salah juga, karena lagi-lagi permasalahan Luna itu luar biasa menyebalkan sekali dan merusak juga citra kripto lah gitu kesannya. Tapi ya, baik lagi ya. Untuk sekarang, secara probability, ini kemungkinan bisa menjadi daerah supply. Dan jangan sampai kaget, ada kemungkinan dia masih bisa kembali lagi ke atas 30.000 beberapa kali. Nah, tinggal nanti yang menjadi judgment day-nya adalah saat MA20 mendekat. Saat MA20 mendekat, seperti di sini nih ya. Di sini juga sebuah daerah supply kalau kita lihat ya, berapa lama nih. Dia sideways, ketemu MA20 langsung ditampar. Jadi ada kemungkinan, ada probabilitas Bitcoin akan melakukan satu price action yang mirip seperti di sini ya. Dia kurang lebih sideways di sini sama beberapa hari ya. Langsung ketemu 20 dan ditampar lagi turun ya. Dan kalau kita tahu ditampar lagi turun kemana ya si buy limitnya ya seperti yang tadi kita sudah bahas ya, kemungkinan besar buy limitnya akan di MA200 weekly yang ada di 21.957. Ya, sekali lagi gue ingatkan seperti di depan, jangan kalian berpikir bahwa oh ini support luar biasa kuat dari Bitcoin. Nggak apa-apa, gue pinjem duit, gue pakai uang panas, kan nanti mantulnya cepat. Gue ingetin sekali lagi ya, mantulnya butuh berminggu-minggu. Ya, di sini belasan minggu, di sini 1, 2, 3, 4, ya 4 minggu, sebulan. Di sini, lu hitung sendiri deh, kayaknya masuknya puluhan minggu di sini ya. Jadi ingat, walaupun benar ini adalah daerah support yang luar biasa, daerah akumulasi yang luar biasa bagus, ya, jarang terjadi, tetapi nggak instan, ya. Namanya akumulasi, bukan cuma mantul langsung all time high, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan bagi kalian yang tertarik untuk akumulasi Bitcoin, altcoins, dan lain-lain, jangan lupa bisa pertimbangkan menggunakan link refraktor di bawah. Tentunya tidak wajib, tapi apabila lu menggunakan link refraktor di bawah, lu secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Dan sekali lagi, tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan subscriber gue untuk bisa dan ngerti charting. Oke, dan selanjutnya BNB. Dan BNB kembali lagi ditolak. Ya, buat kalian yang belum tahu, ini jadi sebuah running joke ya untuk BNB. Dia sudah ditolak berkali-kali seperti seorang cowok yang ditolak oleh satu cewek yang terus-terusan. Ya, tapi hebatnya apa? Mentalnya BNB nggak jebol-jebol ya. Dia masih terus kuat. Dia bertahan terus dan berusaha terus retest atau berusaha terus nembak. Ya, kita lihat sudah berapa kali di reject ya. 1 di sini ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali di reject oleh Fibonacci
resisten di sini ya. Jadi ya baik lagi seperti yang gue bilang, hati-hati. Sama kayak kita ya, manusia normal, andaikan kita ditolak oleh satu cewek, cewek atau cowok ya, tergantung sekarang emansipasi ya, cewek juga bisa nembak cowok ya. Kita tembak 7 kali dan ditolak terus, lama-lama kena mental. Apalagi MA20 semakin mendekat. Ya ini bapaknya nih, bapaknya si Vibo semakin mendekat gitu kesannya ya, bapak si cewek semakin mendekat. Dan kalau sampai kita dihajar oleh bapaknya, ya kemungkinan besar akan kembali lagi retest adalah 263,6 USD ya. Maka dari itu, gue tidak sarankan untuk kita akumulasi di sini, ya. Karena kenapa? Andaikan sampai ini pun menjadi satu zone, ini akan kemungkinan menjadi zone supply, ya. Dan supply tentunya akan siap untuk lanjut turun, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB, nggak terlalu banyak perubahan, ya. Buy limit masih ada di 263,6, ya. Buat kalian yang masih tertarik untuk averaging bisa di situ. Andaikan sampai daily close dan weekly close sudah mulai di bawah dari 263, gue sarankan untuk stop dulu akumulasi BNB. Kenapa? Karena seperti yang sudah kita bahas, ini adalah summer low dari 2021 ya. Lebih tepatnya summer low close ya, close daily. Nah, jadi kalau sudah tembus dari bawah situ, menurut gua kurang worth it kalau kita terus akumulasi. Lebih baik kita tunggu dulu BTC mulai stabil. Saat BTC mulai stabil dan BNB balik lagi ke atas dari struktur ini, baru kita mulai akumulasi lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk BNB. Sekali lagi gue ulangi, kita tinggal ada satu buy limit terakhir yaitu di 263,6 USD. Oke, dan sekarang kita masuk ke Ethereum. Dan untuk Ethereum kita bisa lihat bahwa dia berhasil mempertahankan daerah 1943. Di mana ini adalah sebuah struktur yang baru saja terbentuk pada tanggal 12 dan 13 Mei. Ya, ini terjadi karena kapitulasi Bitcoin dan Ethereum ketarik. Kalau kita lihat di sini, yang unik adalah pada tanggal 19 Mei lalu, dia berhasil diklaim. Saat tanggal 18-nya dia jebol. Ya, dia jebol, lalu tanggal 19-nya diklaim. Dan yang uniknya, pada hari ini dia berhasil daily close ya, di atas dari 1943. Ya, jadi ini tentunya sekali lagi pembuktian bahwa ini nggak random. Ya, garis-garis ini nggak random. Dan support dan resisten benar-benar terbentuk dengan struktur. Ya. Nah, jadi untuk sekarang tentunya, ya, apabila Ethereum bisa terus bertahan di sini, ya minimal bisa sideways di sini, tentunya akan menjadi lebih baik untuk mempersiapkan dihajar oleh MA20. Ya, karena lagi-lagi untuk sentimen seperti sekarang, kemungkinan besar akan lebih cenderung bearish. Ya. Karena ya dari sentimen The Fed yang masih hawkish lagi-lagi, dan juga secara overall Nasdaq, indeks Amerika Serikat, terutama Nasdaq, yang korelasinya sangat tinggi terhadap cryptocurrency, itu masih dalam downtrend yang sangat jelas. Kita ambil di sini ya, contohnya adalah Nasdaq. Kita lihat downtrendnya masih jelas, masih terus membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Dan kalau kita lihat secara history ya, walaupun at some point bisa saja mulai berubah, tapi sampai sekarang masih sama, yaitu adalah saat Nasdaq, ya terutama Nasdaq, dia sedang dalam bear market, biasanya cryptocurrency market pun tidak bisa parabolik, ya, sulit untuk bisa parabolik. Maka dari itu ya kalau kita lihat sampai sekarang Nasdaq masih seperti itu. Jadi ya overall sentimen market terhadap aset-aset risk on masih bearish, ya. Jadi untuk sekarang Ethereum baik lagi ada, kalau kalian mau untuk akumulasi di sini boleh ya, seperti yang kemarin gue bilang. Buat yang agresif bisa pertimbangkan di 1943. Tetapi sekali lagi gue bilang ini masuknya agresif. Karena kenapa? Ya lagi-lagi, cryptocurrency market sedang dalam kondisi yang cukup bearish. Ya. Jadi buat yang konservatif bisa tetap bersabar di 1780. Dan andaikan sampai tembus dari 1780, gue sarankan untuk stop dulu. Karena lagi-lagi ini adalah struktur dari summer low 2021. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Atom. Nah, untuk Atom kita bisa lihat bahwa dia ya secara struktur ini ya masih lower low, lower high, lower low, lower high, dan kemarin uniknya di sini dia malah membuat higher low ya. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini walaupun terjadi higher low, secara volume dia udah sepertinya mulai berkurang lagi ya. Kenapa? Lagi-lagi karena MA20 sudah semakin dekat ya. Jadi seperti yang gue bilang, dalam kondisi seperti sekarang ya, dalam kondisi bearish saat Bitcoin di bawah dari bull support band, resistance menjadi semakin kuat, support malah jadi lemah ya.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya karena sentimen market cenderung lebih bearish saat Bitcoin sedang dalam kondisi yang lebih bearish. Ya, mau tidak mau, suka tidak suka, semua cryptocurrency market, walaupun mereka ada berita bagus dan lain-lain di setiap projectnya, tapi kalau Bitcoin sedang bearish, mau tidak mau akan secara makronya mereka akan bearish. Ya. Jadi untuk sekarang Atom mungkin satu-satunya tempat yang kita bisa pertimbangkan untuk buy limit adalah tinggal di $9 saja. Ya. Kenapa? Karena lagi-lagi ini adalah struktur summer low dari 2021. Lebih tepatnya bukan summer low yang week ya, tapi summer low yang daily close. Ya, so jadi gue pribadi hanya tinggal bisa sarankan di sini saja. Andaikan tembus, lupakan dulu Atom, jangan dulu akumulasi lagi. Kita tunggu sampai Bitcoin mulai stabil, ya kemungkinan besar stabilnya di MA 200-an, ya, di MA 200 weekly, ya. Setelah dia mulai stabil, nah andaikan Atom mulai masuk lagi ke daerah di atas dari $9, ya baru kita akumulasi lagi, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Dan tinggal kita lihat kalau sampai dia kembali rally, apakah akan langsung ditampar lagi oleh EMA 20 atau tidak. Karena terakhir kemarin kita bisa lihat bahkan saat dia tembus, dia nggak sama sekali berani retest EMA 20. Dia langsung jatuh sendiri. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom. Oke, dan selanjutnya AVAX. Untuk AVAX kita bisa lihat dia gagal reclaim daerah $30. Ya, dan sekarang kalau kita lihat dia kembali lagi membuat lower low. Ya. Jadi ya overall kita bisa lihat bahwa AVAX sekali lagi sangat-sangat terpengaruh sekali dengan Luna. Ya sayang sekali. Karena padahal sebenarnya bisa dibilang secara secara project AVAX is very interesting juga. Ya, Luna pun sebenarnya very interesting. Tapi ya baik lagi semua project apalagi yang kompleks seperti ya AVAX, Luna, ya mereka pasti mau tidak mau akan ada akan ada satu celah lah untuk diserang. Ya. Dan yang menyebalkannya ini AVAX ini literally kayak kurang beruntung sekali. Dia baru saja kesannya kayak mencampurkan project-project mereka dengan Luna, langsung Lunanya jebol ya. Dan ya sekarang kita bisa lihat yang menjadi resisten utama sekarang selain EMA 20 adalah $30 ya. Jadi kemungkinan besar andaikan sampai retest lagi, kemungkinan besar akan reject dan lanjut lagi turun ya. Tetapi good newsnya untuk AVAX, dia summer low-nya masih jauh ya. Summer low dia itu di $9 lebih 45 sen. Jadi bagi kalian yang mungkin masih tertarik untuk akumulasi AVAX bisa pertimbangkan di daerah $9 lebih 45 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX ya. Dan baik lagi ya, overall ini satu hal yang orang suka lupa kadang-kadang. Orang banyak yang berpikir, udahlah ngapain kita punya Bitcoin lamban naiknya. Lebih baik kita punya altcoins aja ya, altcoins cepat naiknya. Benar, cepat naiknya. Tapi pas turun pun lebih cepat juga turunnya. Ya, maka dari itu harus kalian pertimbangkan terus resikonya. Kenapa? Makanya gue pribadi Bitcoin dan ETH itu biasa memakan 70% sampai 80% dari portofolio gue. Nah, sisanya ya antara 20 atau 30% itu baru di altcoins, ya. Tujuannya apa? Lagi-lagi untuk menjaga resiko. Oke, dan kita akan update mengenai Kadena. Karena dari kemarin cukup banyak yang minta request ya untuk di charting lagi Kadena. Kalau kita lihat di sini, uniknya pada tanggal 14 Mei, tanggal 15 Mei, Kadena retest MA20, di mana yang lain kalau kita lihat tanggal 15, dia masih jauh dari MA20 daily. Tapi Kadena kita bisa lihat dia retest MA20 dan sayangnya di reject ya. Lagi-lagi ini adalah pembuktian bahwa technical analysis works ya. Tetapi ya works-nya as a tool, bukan bukan dukun pribadi kita ya. Nah, jadi untuk sekarang ya dia masih dengan sangat jelas membuat lower low dan lower high ya. Kita bisa cek basically sejak sini ya. Sejak tembus pada tanggal 6 April, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, kapitulasi, lower high ya. Walaupun kemarin di sini kalau kita bisa lihat ada possibility dia mulai membuat higher low, tetapi jujurnya EMA 20-nya akan kuat menurut gua ya. Apalagi kalau BTC lanjut lagi turun, pasti ekstra kuat EMA 20-nya. Maka dari itu untuk Kadena kita bisa lihat ada struktur sebenarnya kita bisa ya untuk averaging. Ada di sini ya, strukturnya di 1,6. Ini adalah struktur yang bisa dibilang baru terbentuk pada tanggal di sini ya. Sekitar tanggal berapa nih? 12 dan 14 Mei. 12 dan 13 Mei ya. Dan untuk averaging seperti apa? Gue pribadi sarankan jangan terlalu besar karena lagi-lagi ya. Walaupun summer low dia di mana summer low dia ya? Summer low di sini ya, summer low dia di sini. Tapi menurut gue
Kalau sampai ke daerah sini lagi, strukturnya cukup menyeramkan ya. Maka dari itu, ya di sini dulu deh, ya kalau dibuatnya 1,6. Tapi kalau tepatnya 1,58 ya. Dan gue sarankan untuk jangan terlalu besar averagingnya, karena lagi-lagi untuk market cap Kadena masih belum terlalu besar, maka mau tidak mau ada resiko market cap yang harus kita telan kalau kita punya aset seperti Kadena, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Kadena. Oke, dan sekarang kita masuk ke Shiba. Jadi Shiba ini sudah cukup banyak yang request, ya, karena ya lumayan juga dropnya. Dan memang sudah lama juga kita tidak bahas. Ya, jadi seperti yang kita lihat, terakhir kali kita bahas itu mengenai si price range dari si Shiba ini. Ya. Dia mantul di daerah 0,00027 something dengan 0,00002123. Ya, jadi beberapa kali terpantul-pantul di sini. Dan gue bilang hati-hati nih antara break up atau breakdown. Kalau sampai breakdown, siap-siap nih. Kalau dia ke reject lagi akan ya lanjut turun. Dan ternyata bukan cuma lanjut turun, tapi kapitulasi di sini. Ya. Tentunya kapitulasinya dibantu oleh Bitcoin ya. Jadi kita bisa lihat sejak tanggal 30 April di sini dia jebol, dia berusaha untuk reclaim ini harga si 0,000021 something ini ya. Sudah berapa kali dia coba tapi gagal, akhirnya apa? Kapitulasi ya. Dan sekarang dia sudah basically nyaris balik lagi ke daerah harga tahun lalu 2021 ya. Jadi ya baik lagi ini adalah satu contoh kasus yang sangat melihatkan pentingnya kita take profits ya. Gue waktu itu sudah bilang take profits Shiba itu pertama di sini. Gue bilang TP di sini ya. Kenapa? Karena bagi kalian yang sudah tahu ya salah satu SOP gue untuk take profits adalah saat weekly close keluar di atas dari Bollinger Band. Apalagi kalau secara gainsnya nggak masuk otak. Kita lihat di sini. Hanya dalam waktu seminggu 205%. Gue bilang TP di sini ya. Lalu apa yang terjadi? Naik lagi. Wah, banyak yang maki-maki. Makanya jangan TP. Shiba tuh di hold sampai mati katanya. Beneran sekarang mati ya. Nah, jadi intinya apa? Bukan gara-gara Shibanya ya. Gue bilang apa? Apapun asetnya harus tetap di take profits. Gitu. Karena kalau nggak di take profits, ya itu profit lo tuh cuma unrealized gitu loh, ya. Maka dari itu, gue bilang lagi, setelah itu tap lagi di mana? Tap lagi di sini. Kenapa? Wah, Bang, lu ngarang aja pas nih di pucuk. Enggak. Gue udah bilang, ya, SOP TP gue adalah apa? Dari TP pertama gue, kalau sampai ada candle weekly close lagi yang di atas dari 100%, kita bisa lihat di sini, di atas dari 100% kan? Dan keluar lagi dari Bollinger Band, apa yang terjadi? Kita TP kedua dengan lebih besar. Nah, jadi kalau kalian kemarin ya ngikutin TP gua untuk di Shiba, ya udah lumayan gitu. Dan gua pribadi kayaknya di grup sudah ada beberapa orang yang ngikutin TP gua untuk Shiba ya. Dan ya lumayan profit ya. Nah, tapi baik lagi untuk Shiba pribadi gua nggak ada di nggak ada di portofolio gua. Gua cuma bantu untuk charting aja karena banyak yang nanya. Lagi-lagi kenapa? Karena menurut gue secara fundamental nggak terlalu menarik. Ya, ada beberapa aset lain lebih menarik. Dan ya lagi-lagi, ya ini sekali lagi pentingnya ya, ini bisa dibilang menjadi satu pelajaran yang kita harus petik dari Shiba adalah ya take profits, take your profits. Dan bahkan termasuk juga untuk Luna ya. Luna itu secara white paper luar biasa menurut gua. Bagus ya, unik. Tetapi pada faktanya ada resiko black swan event seperti kemarin. Dia ditarget, diserang oleh ya entitas-entitas tertentu lah ya yang tidak bisa dikonfirmasi tetapi sangat very convenient banget secara datanya gitu diserangnya sangat rapi ya. Tapi intinya apa? Ya kita harus take our profits. Gue pribadi Luna nggak stres kenapa? Ya gue udah take profits gitu loh. Ya gue nggak pusing dan gue sudah disclose loh. Gue take profits berapa kali di mana saja ya. Maka dari itu secinta-cintanya lu terhadap project apapun gitu ya. Jangan sampai lupa untuk take your profits. Dan untuk sekarang, ada kemungkinan besar Shiba bisa kembali lagi ke daerah sini ya. Basically ke price range di 0,000946 sampai ke 0,005 something ya. Jadi ya baik lagi siap-siap ke situ. Dan untuk MA20 weekly ya, gue juga sudah bilang ya akan kena dan kemungkinan besar tembus sesuai juga ya, kena dan tembus. Ya, jadi ya buat yang kemarin sih ingat gue dulu ada yang komen ya, wah bang kalau sampai Shiba lebih rendah daripada berapa gitu gue bilang katanya potong kuping gue ya. Oke lah ya. Makanya jangan kuping dijaga lah ya, jangan minta dipotong-potong karena udah tembus nih. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport
channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.